tulis kalian itu. Langsung nanti namanya, temanya, atau malah nama saya yang ditulis gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tugas 1, strip nama mahasiswa, strip NIM-nya. NIM kalian berapa? Itu ya. Jangan lupa ini judul atau nama filenya. Nama filenya seperti itu. Nah, dalam satu file itu nanti isinya apa? Nah, isi dari file itu nanti tabelnya ada di sini di nomor 7. Tabel yang dikemukakan di depan tadi itu ada di nomor 7 ini. Yang pertama, beri nomor ya. Yang pertama, tulis topik penelitiannya. 1, topik penelitianmu apa? 2, tuliskan tujuan penelitiannya. 2, tujuan penelitian A, B, C, D. Nomor 3, jelaskan penelitian Anda ini termasuk jenis penelitian yang mana. Nanti Anda sebutkan, oh penelitian saya penelitian kuantitatif. Nah, alasannya apa? Itu ditulis. Alasannya ya, jadi nanti tambahi alasan. Alasannya seperti apa? Deskripsikan ontologi penelitian saudara. Nah, uraian material, objek materialnya apa, gambaran objek formalnya apa, nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nanti Anda tuliskan. Deskripsikan epistemologi penelitian saudara. Tuliskan secara singkat-singkat saja, seperti tadi ada contohnya. Ya. Kemudian deskripsikan aksiologi penelitian juga. Aksiologinya itu kegunaan ya, kaitannya dengan manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Jabarkan sesuai yang Anda tahu. Ya. Yang ketujuh, buat tabel rancangan awal seperti yang tadi sudah ditulis. Tabelnya seperti itu. Itu saya kira itu untuk materi kita hari ini terkait dengan apa itu penelitian geografi dan bagaimana jabaran dari penelitian geografi atau rancangan penelitian Anda ke dalam aspek ontologi, ya, epistemologi dan juga aksiologinya. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Baik Bu, dalam penelitian itu tepatnya di bagian analisis atau pembahasan itu Agak keras ya, suaramu nggak begitu jelas. Ji Bu, Diulangi coba. ya, dalam penelitian itu terdapat analisis atau pembahasan yang membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian geografi ataupun menggunakan model-model yang berkenaan dengan geografi. Misalkan mengenai teori pusat atau surplus teori kaitannya dengan teori ekonomi, misalkan itu ada hubungan atau relasinya. Nah, apakah ada proporsi tertentu terkait dengan pembahasan dalam penelitian geografi? Apakah dari penelitian geografi itu memiliki aturan tertentu dalam menggunakan model-model yang berada di luar kajian geografi. Kemudian apakah model tersebut itu harus multivariat dengan pendekatan geografi atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, baik. Kaitannya dengan model-model ya. Anda akan menerapkan model penelitian tertentu ke dalam penelitian geografi, gitu kan ya. Intinya seperti itu. Nah, bisa memberikan contoh modelnya, model apa begitu? Belum ya, belum bisa ya. Baik. Anda boleh menggunakan satu model tertentu di dalam Anda melakukan analisis. Ya, kaitannya nanti dengan analisis. Tapi model yang Anda buat ini bukan yang utama begitu. Sebagai alat saja, alat untuk membantu menganalisis. Kalau tema kita ya tetap tema kita besar yang geografi tadi itu. Tetap kita lakukan jabaran awalnya dulu. Objek kita tetap geosfer, pendekatannya tetap pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, kompleks kewilayahan atau kompleks kewilayahan. Tetap itu. Sedangkan yang model kita pakai itu untuk menganalisis objek kita ini tadi. Objek geosfernya nanti kita analisis dengan data-datanya, kita analisis dengan
model-model tertentu. Misalnya model Arswat untuk menghitung debit aliran sungai gitu ya, debit aliran sungai, banjir misalnya gitu. Nah, model itu bisa kita ambil, kita pakai, kita adopsi gitu, software-nya bisa dibuat bisa tersedia bebas free, di internet free, kita bisa download itu, kemudian di situ ada variabelnya apa saja. Nah, variabel ini kan match dengan objek geosfernya tadi. Dicari dulu, objek apa namanya, objek materialnya tadi, datanya dicari dulu, kemudian data-data itu masuk di software ini, kemudian dihitung, akan memunculkan angka. Nah, dari angka itu kemudian kita analisis, kita lakukan pembahasan-pembahasan, yang mana pembahasan itu tetap dikaitkan dengan teori-teori. Teori-teori yang itu sudah Anda tuliskan di dalam, kalau di sini ini di nomor berapa ini? G ya, FG, G landasan teoritis itu. Nah, landasan teoritis ini nanti digunakan untuk Anda melakukan pembahasan. Sebab akibatnya itu seperti apa, nah itu nanti Anda akan menggunakan teori-teori, begitu. Kalau misalnya Anda akan menggunakan model-model ekonomi gitu ya, model penghitungan yang itu kaitan dengan aspek ekonomi, ya boleh saja, asal itu tetap dalam koridor penelitian geografi. Gitu ya, misalnya Anda penelitiannya lebih fokus ke antroposfernya, tapi tetap latar belakang fisik wilayah itu tetap dikupas juga, gitu kan ya. Tadi kan sudah sepakat itu. Nah, untuk mencari poin terkait sosial ekonomi masyarakat gitu, atau untuk menghitung tentang pendapatan atau tentang kondisi ekonomi gitu. Nah, Anda bisa mengadop model tertentu, software tertentu untuk menghitung kondisi ekonomi. Anda masukkan aja data-datanya tadi ke software itu, kemudian nanti akan memunculkan data, data itu Anda analisis, Anda bahas, tetap dalam konteks pendekatannya juga pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Itu, ataupun kompleks kewilayahan. Begitu? Ji, Bu, berarti untuk model itu hanya digunakan sebagai alat bantu saja ya, Bu? Iya, betul. Baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda membuat model juga boleh. Gitu. Jadi misalnya Anda itu senang kepada ArcGIS gitu kan ya. Dari apa namanya? GIS gitu ya. GIS itu kan nanti akan bisa dipakai untuk membuat model tertentu gitu ya. Itu juga boleh aja. Ada satu permasalahan gitu ya. Permasalahan ini kalau dijabarkan tetap masuknya ke geosfer tadi. Ada geosfernya, ada pendekatannya, itu kan ada itu. Nah, kemudian Anda membuat model dengan sistem GIS tadi misalnya. Nah, modelnya tadi, data-datanya dari geosfer tadi sama analisisnya itu. Nah, modelnya ini sebagai luaran. Itu juga boleh Anda menghasilkan satu model tertentu. Biasanya kalau model ini levelnya bukan S1 ya, tapi kalau Anda memang sampai ke sana dan Anda mampu ya oke sekali itu. Anda nanti mesti akan memperoleh nilai A+. Gitu ya. Nah, bagus itu. Silahkan. Ji, Bu, baik, Bu, terima Ya. kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan. Baik, Bu, sebagai mahasiswa geografi kan dia, dalam penyusunan penelitian skripsi itu terdapat pembuatan peta maupun citra, ya minimal peta tempat lokasi penelitian di suatu tempat. Apakah mahasiswa geografi dalam penyusunan penelitian skripsi tersebut terdapat jumlah batas minimal dalam pembuatan peta maupun citra ataukah disesuaikan dengan kebutuhan yang terdapat di dalam penelitian tersebut? Ya, baik. Nah, benar yang Anda katakan tadi. Membuat peta atau citranya sesuai dengan kebutuhan penelitian itu. Gitu ya, permasalahan Anda apa? Butuh peta apa? Butuh citra apa tidak? Gitu. Misalnya tidak sampai butuh citra ya tidak usah ambil citra gitu. Ya, cukup peta saja, peta lokasi saja boleh. Tergantung kepada kebutuhan Anda, gitu ya. Tapi kalau yang jelas untuk geografi itu tetap harus ada petanya, minimal peta lokasi, gitu ya. Kemudian minimal peta lokasi, udah itu harus ada. Tuh, untuk analisisnya
Analisis itu bisa juga nanti kalian, kan di analisis itu ada data-data kan ya, data-datanya kan ada data-data foto gitu kan ya, foto yang itu menunjukkan, kejadian-kejadian tertentu ya. Nah, kemudian buat peta lagi, itu terkait dengan peta lokasi tadi, ada wilayah administrasinya atau ada titik-titik samplingnya tentang foto tadi. Nah, foto tadi bisa di-match-kan ke peta itu. Jadi peta itu nanti ada titiknya, lokasi, ada jalan dan seterusnya, ada titiknya ini di lokasi administrasi apa, ada fotonya, gitu. Misalnya terkait dengan, apa ya, peta kejadian abrasi misalnya gitu ya, kejadian abrasi di pantai Rembang misalnya gitu. Nah, titik satu fotonya ini, titik 2 fotonya ini, titik 3 fotonya ini, dalam satu peta, itu juga boleh. Jadi, kan masih foto peta lokasi itu, peta lokasi saja tapi ada fotonya, itu silahkan, itu bisa diambil seperti itu. Atau Anda membuat peta rank tahun gitu, rank tahun tentang foto-foto kejadian kejadian banjir di tahun ini tahun ini tahun ini. Nah, Anda tampilkan di dalam satu peta atau di dalam 2, 3 peta, itu juga bisa, tergantung kebutuhan Anda. Nanti ini lebih bisa komunikatif, ditampilkan dalam bentuk peta yang cukup satu saja atau, bisa beberapa peta. Itu Baik, kebutuhannya seperti itu. baik Bu, berarti untuk masalah citra juga sama seperti peta Ibu ya. Ya berarti sesuai dengan kebutuhan saja. Iya, betul. Baik Bu, Tidak menggunakan citra juga tidak apa-apa gitu. Misalnya adanya peta ya, cukup peta lokasi tadi tidak dari citra, boleh. Sudah ada peta, Anda ambil dari peta mana gitu, peta sumber data yang valid, tentunya sumbernya yang valid ya. Yang valid Anda ambil tanpa Anda melakukan interpretasi citra, itu juga boleh. Hanya peta lokasi aja, Anda ambil dari mana, kemudian dari itu divariasi isinya. Itu boleh. baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Silakan ada lagi, Bu, saya izin bertanya. silakan. Iya Bu, jika saya mengambil tema dalam penelitian ini tuh kualitas permukiman itu bagaimana metode yang digunakan dalam penentuan sampel yang baik dan indikator apa yang digunakan terkait dengan tema saya tersebut, Bu. Terima kasih. Temanya apa tadi, Mbak? Kualitas permukiman. Oke, kualitas permukiman. Nah, nanti Anda cari literatur dulu ya. Literatur itu yang bagus adalah literatur dari artikel jurnal. Ya, dari artikel jurnal, jangan dari blog-blog yang ada di internet, itu enggak. Nanti enggak sesuai kalau ada blog-blog di internet itu. Ya kan? Nah, Anda ketik dulu nanti Google Scholar gitu ya. Google Scholar nanti muncul ada kotak kecil itu, tulis tema penelitian Anda. Apa tadi, kualitas permukiman. Nah, nanti akan muncul, beberapa artikel jurnal gitu ya, ada artikel jurnal yang nasional dari kita atau yang internasional. Kalau mau cari yang internasional, nanti dibuat bahasa Inggris. Dalam, bahasa Inggris begitu, nanti akan muncul penelitian-penelitian yang judulnya bahasa Inggris. Saya sarankan untuk kalian ambil, jurnal-jurnal dari internasional, karena di sana kan indikatornya kan lebih luas gitu ya. Misalnya penelitian kualitas permukiman di India misalnya gitu atau di Cina gitu ya, di daerah tertentu, itu Anda ambil itu. Kemudian Anda lihat indikatornya, kualitas, pemukiman tadi seperti apa. Di India, di satu daerah tertentu itu kemudian Anda kombinasi, ada modifikasi gitu. Saya ambil yang sesuai dengan daerah penelitian saya ambil indikatornya adalah ini. Nah, gitu, itu kan hal yang baru nantinya. Anda bisa menerapkan dari beberapa sumber, Anda modifikasi, Anda ambil sebagai indikator, penelitian Anda, indikator kualitas permukiman. Gitu, Mbak. Jadi, Anda tetap dari artikel jurnal, tapi tidak menutup kemungkinan ambil dari buku, gitu ya, cari juga dari buku. Buku bisa di perpustakaan, bisa juga di internet juga banyak itu buku-buku terkait permukiman gitu. Tapi jangan mengandalkan Anda ketik di Google tok itu ya, Google tok itu Anda ketik, kualitas permukiman nanti muncul yang blog-blog itu nanti kualitasnya kurang. Yang kualitas bagus itu adalah
artikel PDF yang itu ada sumber penulisnya. Itu yang bagus, yang dicari sumber internet yang berkualitas. Itu ya. Iya, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Fatma. Mbak Lutfia? Iya, Bu. Saya izin bertanya. Silakan. Untuk cara pengumpulan data, itu kan ada banyak ya, Bu. Ada observasi, ada studi dokumen, terus ada interview dan kuesioner. Lalu apakah ada batas maksimal dan minimal kita dalam menggunakan metode pengumpulan data tersebut? Dan ketika ketika penelitian kita itu membutuhkan peta, semisal peta persebaran penggunaan lahan di Kabupaten X, apakah kita dituntut untuk membuat petanya atau kita juga bisa mengambil dari sumber lain, Bu? Terima kasih. Baik, Mbak. Untuk pengumpulan data, detailnya nanti seperti apa kita bahas minggu depan ya. Tapi kalau untuk menentukan pengumpulan data saya pakai apa, itu tergantung tema kalian masing-masing, gitu ya. Misalnya penelitian Anda ini saya memerlukan data yang itu ada di lapangan, berarti Anda ambil observasi lapangan. Cara pengumpulan datanya observasi lapangan. Oh, penelitian saya membutuhkan data sekunder ini dari BPS dan dari Dinas Pertanian misalnya gitu. Berarti Anda ada studi dokumentasi. Tulis di situ pengumpulan datanya studi dokumentasi. Kemudian Anda perlu tanya-tanya ke masyarakat terkait hal tertentu yang Anda harus membuat instrumennya. Instrumennya bisa instrumen terbuka dengan pertanyaan terbuka titik-titik, bisa juga instrumen tertutup. Yang itu sudah ada jawabannya ABCD, mereka tinggal nyentang-nyentang. Itu ada instrumennya. Berarti nanti ditambahkan di sini analisisnya, pengumpulan datanya, tekniknya adalah kuesioner atau interview. Itu kebutuhannya. Kemudian lagi, saya perlu ada interpretasi citra, gitu ya. Saya harus interpretasi citra. Oh, berarti pengumpulan datanya nanti ada teknik pengumpulan datanya, ada interpretasi citra. Misalnya dari Anda ini ada yang saya mau mencari data di lapangan, mengambil sampel kualitas air ya, mengambil sampel airnya di lapangan gitu. Jadi kan mengambil sampel di air di lapangan itu kan data. Data kan cara mengambil sampelnya seperti apa. Nah, ini ditulis juga di pengumpulan datanya. Jadi nanti pengumpulan datanya itu ada pengumpulan data namanya pengambilan sampel air. Teknik pengambilan sampel air. Itu nanti Anda jelaskan di situ. Ada berapa titik, cara ngambilnya bagaimana, botolnya harus dibuka apa tidak, botolnya setelah diisi air harus bagaimana, itu ditulis di cara pengumpulan data. Gitu Mbak. Terus yang pertanyaan peta tadi, upayakan peta itu Anda buat sendiri. Ya, kalian kan sudah pernah mendapatkan materi GIS. Ini untuk pengalaman gitu ya. Untuk pengalaman Anda harus bisa membuat peta sendiri. Nanti kalau Anda kerja, Anda juga akan dituntut, oh kalau geografi itu pasti tahu tentang peta. Sehingga nanti Anda mesti akan disuruh membuat peta. Jadi biar pengalaman gitu ya. Jadi harus membuat peta sendiri yang berkualitas. Nanti kan ada masukan, ada perbaikan-perbaikan, nah itu sudah dikatakan berkualitas. Tapi kalau Anda ambil dari peta orang lain itu belum tentu sesuai dengan apa yang Anda kerjakan gitu. Belum tentu sesuai dengan yang Anda inginkan, dengan tema topik yang Anda buat itu kadang-kadang agak beda. Jadi jangan ambil dari orang lain, tapi Anda buat sendiri. Caranya seperti itu. Kalaupun harus mengambil dari orang lain, itu petanya saja, kemudian disebutkan juga sumbernya ya. Kalau ambil dari orang lain, sebutkan sumbernya. Kalau mau ambil dari orang lain. Tapi saran saya, jangan ambil peta dari orang lain. Kalau mau ambil apanya ya, yang jelas itu kayaknya ada yang diambil dari situ gitu, tapi ada modifikasi begitu. Anda modifikasi dengan membuat sendiri, tapi datanya ada yang dari peta orang lain itu juga boleh. Tapi disebutkan sumber datanya. Nanti disebutkan sumber datanya dari peta apa, kalau ada namanya ya disebut namanya. Tapi petanya sudah Anda ambil dari modifikasi. Itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Mohon maaf, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bu Andi. Mengenai penelitian berupa skripsi ini, Bu, apakah ada perlu luaran yang dihasilkan atau bisa juga hanya bersifat pengembangan penelitian pengembangan saja, Bu? Terima kasih. Penelitian pengembangan itu malah susah loh itu. Penelitian itu tingkatannya adalah penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan. Itu pengembangan itu nanti sudah diterapkan ke wilayah yang agak luas gitu, tertentu. Nah, kalau yang skripsi itu maksudnya di penelitian dasar. Skripsi, tesis, disertasi itu di penelitian dasar aja ininya, ya. Yang dimaksud penelitian dasar itu penelitian awal, ya, penelitian awal untuk level S1, S2, S3 seperti kemarin sudah dijelaskan, levelnya kan beda-beda. Untuk kita hanya sampai itu yang skripsi itu sampai mendeskripsikan saja boleh menggunakan model software, rumus orang lain untuk diaplikasikan di tempat kita itu boleh, gitu ya. Kemudian menyusun model ini membuat model itu bukan bukan pengembangan maksudnya ya, bukan penelitian pengembangan. Tapi membuat model gitu ya, boleh itu membuat model, membuat software itu bisa untuk level S1. Itu level yang sudah agak tinggi gitu ya, tapi bagus kalau Anda bisa sampai ke sana. Tapi namanya bukan pengembangan model, pengembangan ya, bukan bukan penelitian pengembangan maksudnya. Tapi adalah di penelitian itu membuat model tertentu. Membuat model, membuat software, membuat peta potensi misalnya gitu ya. Itu kan membuat hal yang baru itu, membuat peta potensi wilayah. Nah, itu kan juga permainan GIS. Membuat WebGIS apa gitu. Itu kan juga luaran-luaran yang itu bisa Anda peroleh dari penelitian Anda gitu. Tapi kalau hanya deskriptif, Anda cari data, dari data yang memperoleh, Anda deskripsikan saja. Ya luarannya ya deskripsi tadi dibantu peta-peta mungkin. Itu. Tapi kalau Anda mau membuat sesuatu tadi itu ya itu tadi misalnya membuat WebGIS, membuat peta potensi apa, itu luaran-luaran yang bisa Anda lakukan di dalam penelitian skripsi. Begitu Suwandi. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Mohon maaf, Bu, Recording stopped. izin Ya, bertanya. Wah, ya silakan. Dalam penulisan tujuan penelitian itu apakah ada batasannya, Bu? Misal minimal 3 atau 2 gitu, Bu? Oh, tidak Terus ada. tidak, Ibu. Tidak ada, tapi saran saya untuk yang S1 itu bisa antara 2 sampai 3 saja. Ya, kalau bisa jangan 1, kalau 1 nanti Anda jabarkannya agak susah nanti. Detailnya, jabaran di bab 4-nya nanti agak susah, ya. Bisa 2, bisa 3 gitu. Kalau banyak sampai 5 nanti ya bagus sih gitu ya, tapi terlalu banyak sepertinya. Upayakan sekitar 2, 3. Gitu, Wafda. Iya, Bu. Ada lagi? Ibu ingin bertanya lagi. Silakan, Asad. Baik Bu, mengenai batasan batasan penelitian, itu apakah batasan tersebut hanya memfokuskan pada batasan penelitian atau daerah yang diteliti atau batasan tersebut mengacu pada teori-teori ataupun analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut, Bu? Terima kasih. Ya, ini besok minggu depan akan kita bahas ya tentang bab 1 pendahuluan atau latar belakang masalah gitu ya. Yang Anda maksud di sini adalah batasan istilah mungkin ya. Iya Bu Hain. Oke. Ya, batasan istilah itu bisa Anda ambil dari teori. Ya, menurut siapa gitu. Tapi selain Anda tuliskan di batasan istilah itu menurut siapa, juga Anda tambahkan batasan istilah yang akan Anda gunakan dalam penelitian ini. Itu juga ada tulisannya. Minimal ada 2 alinea. Alinea 1 menjelaskan tentang
pustaka yang terkait dengan batasan istilah tertentu, misalnya tentang konsep bencana longsor misalnya gitu ya. Nah, itu batasannya kayak apa? Atau tadi itu kualitas permukiman misalnya gitu ya. Nah, itu batasannya seperti apa? Menurut siapa 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 digabung aja satu alinea. Kemudian satu alinea lagi Anda menjelaskan dengan kalimat Anda sendiri yang dimaksud di dalam penelitian ini kualitas permukiman itu adalah titik 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 ini dengan indikator ini. Nah, begitu. Jadi ada 2 alinea saja. Jangan sampai banyak sekali sampai berlembar-lembar gitu ya. Itu nanti kajian pustaka namanya, bukan batasan istilah. Gitu. Nah, batasan istilah itu bisa juga dari yang Anda rumuskan dari Anda melihat judul itu. Di judul itu kemudian itu yang perlu dibatasi apa dari judul penelitian itu, kata kuncinya. Atau dilihat dari tujuan penelitian, kata kunci di tujuan penelitian. Tujuan 1 kata kuncinya apa, tujuan 2 kata kuncinya apa. Nah, itu nanti kata-kata kunci itu dijabarkan dalam batasan istilah. Dijelaskan di dalam batasan istilah. Misalnya Kota Semarang. Nah, Kota Semarang pun bisa dibatasi di dalam batas istilah itu. Kota Semarang yang saya maksud di sini adalah Kota Semarang pada bagian mana? Hanya Semarang bawah saja atau hanya di kecamatan gitu, satu kecamatan saja atau di dalam satu wilayah pengembangan tertentu. Saya khusus di wilayah pengembangan 2. Wilayah pengembangan 2 itu seperti apa? Lah itu Anda jelaskan di situ. Itu juga boleh ya. Nah, minggu depan kita akan coba untuk menjabarkan tentang cara membuat latar belakang mahasiswa. Ya, setelah hari ini nanti Anda setelah kuliah ini Anda menyusun tadi itu topik judul penelitian. Nah, besok sepintas kita bahas. Kemudian nanti kita lanjut ke teori membuat latar